Ya, Sobat Sehat, bertemu lagi dengan saya Dr. Luki. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang dampak emosi negatif terhadap kesehatan. Ya, pikiran kita seperti suatu perusahaan, dan pikiran kita adalah seperti CEO-nya yang memiliki perusahaan itu. Sebagai pimpinan atau sebagai kepala, kita tidak bisa langsung mempengaruhi yang ada di bawahnya, tapi kita bisa mempengaruhi tapi secara tidak langsung. Ya, jadi misalnya kalau kita ingin supaya di daerah itu bersih, maka kita tidak bisa mempengaruhi orang-orang untuk langsung bekerja menjadi bersih, tetapi kita bisa memberikan perintah atau memberikan pengaruh supaya orang-orang bisa bekerja sesuai dengan perintah. Nah, begitu juga yang terjadi di dalam tubuh kita sebagai suatu organisasi. Jadi pikiran kita ini adalah yang paling tinggi, tetapi tidak bisa langsung memberi pengaruh kepada seluruh organ. Nah, organ-organ ini memiliki fungsi kerja masing-masing secara otonom. Makanya kita sebut sebagai sistem saraf otonom atau autonomic nervous system. Mereka bekerja masing-masing otomatis. Misalnya ada sistem saraf, ada sistem pencernaan, ada sistem kardiovaskular atau peredaran darah, ya, dan lain-lain. Ya, semua itu sistem itu bekerja secara otonom. Tetapi pikiran sebagai pemilik itu bisa memberi pengaruh, tapi tidak bisa secara langsung. Kita tidak bisa mengatakan kepada jantung kita, ayo jantung berdenyut lebih kencang, atau jangan berdenyut kencang-kencang, atau kepada kepada lambung kita, asam lambung jangan banyak keluar. Kita nggak bisa memberi pengaruh secara langsung, tapi kita bisa memberi pengaruh secara tidak langsung, yaitu lewat apa? Lewat emosi. Jadi ketika kita merasa marah misalnya, atau takut misalnya, langsung pikiran tadi memberi petunjuk kepada perasaan, dan emosi itu langsung mempengaruhi kepada sistem otonom tadi, sehingga ketika seseorang itu merasa takut, otomatis langsung sistem otonom tadi yang mempengaruhi, yang mengatur misalnya kardiovaskular, dia akan bereaksi, jantung akan berdenyut lebih kencang, tekanan darah akan meningkat, dan lain-lain. Ya, seperti itu. Itulah sebabnya kenapa seseorang itu ketika mengalami masalah yang melibatkan suasana perasaannya menjadi marah, menjadi takut, cemas, gelisah, sedih, itu semua akan mempengaruhi sistem. Sehingga ada yang kita kenal dengan istilah psikosomatik, yaitu psikis mempengaruhi soma atau tubuh. Ya, jadi psikis atau jiwa seseorang itu bisa mempengaruhi soma atau tubuh. Nah, ketika seseorang itu pikirannya itu sehat, ketika tidak ada masalah dalam kehidupan, maka perasaannya itu akan baik-baik saja. Perasaannya itu akan semangat, misalnya kita merasa semangat untuk mengerjakan sesuatu, kita antusias, kita merasa nyaman, maka tubuh ini akan berfungsi dengan baik. Tetapi sebaliknya, ketika kita merasa khawatir, merasa cemas, merasa takut, marah, sedih, sistem itu mulai akan terpengaruh secara emosi. Nah, apa yang terjadi kalau sistem itu mulai terpengaruh? Maka kita juga akan merasakan. Ketika seseorang itu mengalami masalah dan dia fokus untuk menyelesaikan masalah itu, maka ketika masalah itu selesai, sistem itu akan kembali normal. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah ketika stresor atau masalah itu terjadi terus-menerus, atau bahkan pikiran kita lah yang membuat itu menjadi masalah dengan misalnya sering berpikir secara negatif, maka organ-organ sistem yang ada di dalam diri seseorang itu akan menjadi kacau. Jantung akan berdenyut tidak beraturan, tekanan darah akan naik, asam lambung akan meningkat, usus akan terlalu cepat sehingga jadi bisa diare, atau sebaliknya jadi susah buang air besar karena terlalu lambat. Dan misalnya terjadi proses namanya gluconeogenesis, yaitu penghancuran lemak menjadi gula misalnya. Kadar gula akan meningkat, sehingga tidak jarang seseorang yang mengalami stres
dan memiliki kencing manis, itu gulanya bisa nggak terkontrol. Penelitian pada orang-orang yang masih hidup sekarang ini ya, setelah melewati Perang Dunia Kedua, nah itu 40% dari mereka yang masih hidup pada saat itu mengalami berbagai penyakit fisik, mengalami penurunan kesehatan fisik, mulai dari sering mengalami gangguan pencernaan, ada sering mengalami gangguan jantung, ya, sering mengalami gangguan pada otot-otot, ada yang nyeri kronis, dan banyak dari mereka yang mengalami depresi. Ya, jadi stresor yang terjadi pada saat itu terbawa terus sampai saat ini. Ya, untunglah karena teknologi kedokteran mereka itu maju sehingga masalah-masalah itu kemudian bisa teratasi sehingga generasi-generasi sesudah itu kemudian bisa memiliki kesehatan yang lebih baik. Nah, apa yang terjadi dengan kita jika kita mengalami stres kronis yang terjadi terus-menerus dan tidak mengatasinya? Maka stres itu akan membuat sistem dalam tubuh kita akan menjadi kacau, sehingga seseorang itu akan mengalami juga kondisi kesehatan fisik. Jadi kesehatan fisik lama-lama akan dipengaruhi oleh kesehatan mental seseorang. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang emosi negatifnya apa saja dan bagaimana cara kita mengatasi emosi-emosi negatif itu supaya jangan sampai terjadi kondisi yang seperti saya jelaskan tadi, ya, sehingga kesehatan baik mental kita maupun fisik kita tetap bisa sehat. Sampai di sini penjelasan saya, dan tetap harus diingat, healthy mind create healthy lives. Sampai jumpa.